Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Inten Nur Malasari. Di video kali ini kita akan membahas konsep dasar pencatatan peserta didik. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perencanaan penerimaan peserta didik. Kemudian di video terdahulu juga sudah membahas materi tentang penempatan dan pengelompokan peserta didik. Hari ini tentang pencatatan peserta didik. Konsep dasar pencatatan kehadiran peserta didik. Peserta didik adalah salah satu elemen yang menunjang keberhasilan suatu manajemen pendidikan. Peserta didik atau siswa adalah input dari suatu lembaga pendidikan. Sedangkan tolak ukur dari suatu keberhasilan pendidikan dapat diukur atau dipandang dari output yang dihasilkan. Output yang berkualitas tentu tidak hanya dinilai dari satu sisi saja, tetapi juga dari segi kepekaan sosial serta kecerdasan emosional dan agama. Output yang baik dihasilkan dari suatu proses yang panjang, suatu proses yang berkualitas, dan dari input yang berkualitas pula. Namun, input yang berkualitas saja tidak cukup, melainkan harus dibarengi dengan proses pendidikan yang berkualitas. Jadi, dalam manajemen peserta didik ini ada berkaitan antara input yang berkualitas dan proses berkualitas, maka akan menghasilkan output yang berkualitas. Seperti itu. Yang pertama, batasan kehadiran dan ketidakhadiran. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik pada jam-jam sekolah. Pada jam-jam efektif sekolah, peserta didik memang harus ada di sekolah. Kalau tidak ada di sekolah, haruslah dapat memberikan keterangan yang sah serta diketahui oleh orang tua atau walinya. Hal demikian sangat penting oleh karena ada insiden-insiden seperti peserta didik menyatakan kepada orang tua atau walinya bahwa ia berangkat sekolah, tetapi kenyataannya peserta didik tersebut tidak datang ke sekolah. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut. Oke. Ini sekarang peserta didik yang membolos, terlambat dan meninggalkan sekolah. Nih, di sini ada beberapa jenis ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Pertama, ketidakhadiran tanpa memberi izin atau dikenal dengan membolos. Kedua, ketidakhadiran beberapa jam pelajaran dikarenakan terlambat. Dan yang ketiga yaitu ketidakhadiran dengan izin atau disebut permission. Jenis ketidakhadiran yang ketiga ini bisa karena sakit, yang memungkinkan untuk tidak bisa hadir, bisa juga karena kepentingan keluarga. Di samping itu, peserta didik yang hadir di sekolah. Di samping itu, ada peserta didik yang hadir di sekolah, tetapi begitu jam-jam pelajaran masih belum selesai, mereka sudah pulang, yaitu disebut dengan meninggalkan sekolah. Jadi tadi ada 3 jenis ketidakhadiran peserta didik yang sangat umum, yaitu ketika membolos, pertama membolos, kedua terlambat, yang ketiga meninggalkan sekolah. Yang disebut membolos itu ketidakhadiran peserta didik tetapi tidak memberikan kabar, baik melalui temannya atau langsung kepada gurunya. Jadi
peserta didik tidak hadir ke sekolah tetapi tidak memberikan kabar, entah itu beliau karena apa tidak hadirnya, itu disebut dengan membolos. Yang disebut dengan terlambat yaitu jam sekolah masuk ditentukan misalnya jam 7. Seorang peserta didik datang ke sekolah setengah jam dari jam 7. Misalkan setengah 8, berarti itu disebut dengan terlambat. Lalu yang disebut dengan meninggalkan sekolah itu, peserta didik tersebut itu datang ke sekolah tepat waktu jam 7. Dalam satu hari misalkan ada 3 mata pelajaran. Tetapi di mata pelajaran terakhir, ketika jam sekolah belum selesai, peserta didik tersebut itu sudah pulang. Itu disebut dengan meninggalkan sekolah. Seperti itu. Jadi untuk siswa yang membolos, apalagi membolosnya ini dilakukan lebih dari 3 kali, pihak sekolah bisa mengirim surat kepada orang tua siswa tersebut ataupun walinya untuk menanyakan kabarnya mengapa siswa tersebut tidak hadir di sekolah dan mempertanyakan apa penyebab dari ketidakhadiran siswa tersebut kepada orang tuanya atau walinya. Surat yang dikirimkan ini sangat penting, bertujuan agar nanti si orang tua itu memperhatikan anaknya ketika sekolah, memperhatikan anaknya mengapa tidak sekolah. Itu salah satu tujuan kenapa pihak sekolah itu harus mengirimkan surat kepada orang tua siswa ketika siswanya membolos. Terhadap keterlambatan peserta didik, sekolah juga perlu berkirim surat kepada orang tua atau wali peserta didik. Nih, kalau ada siswa yang terlambat juga sekolah perlu mengirim surat terhadap orang tuanya agar orang tuanya itu lebih memperhatikan anaknya di rumah. Dengan pemberitahuan ini, orang tua atau wali peserta didik akan semakin memperhatikan mengenai kehadiran anaknya di sekolah dengan tepat waktu. Jadi nanti kalau di pihak sekolah memberikan surat kepada orang tua siswa tentang bahwa anaknya sudah beberapa kali terlambat, surat ini bertujuan supaya kedepannya orang tua maupun wali siswa itu lebih memperhatikan sehingga anaknya berangkat sekolah dengan tepat waktu. Seperti itu. Kontrak antara guru dengan peserta didik mengenai sanksi atas mereka yang terlambat juga dapat dibuat. Jadi pihak sekolah atau pihak guru dengan siswa dapat membuat kontrak yang nantinya misalkan siswa tersebut datang terlambat, udah beberapa kali misalnya, atau datang atau membolos, bisa dikenakan sanksi seperti itu. Oke, ini juga bisa berlaku buat guru. Jadi sanksi tersebut bisa berlaku buat siswa, juga bisa buat guru karena sebelumnya sudah ada perjanjian. Ini bertujuan agar kedua belah pihak dapat sama-sama menepati janji sesuai dengan perjanjian yang sudah ditepati, seperti itu. Dengan upaya ada perjanjian tersebut, maka nanti akan lahir ketertiban atau kelancaran pendidikan di sekolah. Jadi kegiatan pembelajaran akan berjalan lancar, berjalan efektif, sehingga proses yang tadi harus berkualitas pun tercapai. Karena untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas, selain input yang berkualitas juga harus ada proses yang berkualitas, seperti itu. Mungkin itu saja untuk video hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.